Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari Rusia, dan lebih besar dari Amerika Serikat. Secara logika, Venezuela seharusnya menjadi negara terkaya di Amerika Selatan dan sekutu terdekat Amerika Serikat karena jarak geografis yang dekat. Namun, realitasnya adalah kebalikannya. Hari ini, hubungan kedua negara ini berada di titik nol. Sanksi ekonomi, ancaman invasi militer, penyitaan aset negara, hingga tuduhan terorisme mewarnai headline berita kita setiap hari. Banyak orang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya soal Amerika yang menginginkan minyak? Ataukah ini soal kegagalan sosialisme Venezuela? Atau mungkin ini adalah kisah rumit tentang bagaimana dendam masa lalu menghancurkan masa depan sebuah bangsa. Untuk memahami mengapa ketegangan ini memuncak di tahun 2026, kita harus memutar waktu kembali. Bukan ke era Maduro, bukan ke era Chavez, tapi ke masa ketika Caracas dijuluki sebagai Miaminya Amerika Selatan. Di paruh pertama abad ke-20, hubungan AS dan Venezuela bisa dibilang seperti bulan madu. Sejak minyak ditemukan di Danau Maracaibo pada tahun 1914, raksasa minyak Amerika seperti Standard Oil milik Rockefeller berbondong-bondong datang. Amerika butuh energi untuk perang dan industri. Venezuela butuh uang. Kesepakatannya sederhana. Selama beberapa dekade, Venezuela adalah pemasok minyak paling andal bagi AS. Pada tahun 1970-an, Venezuela begitu kaya karena booming harga minyak hingga dijuluki Venezuela Saudita. Orang Venezuela terkenal suka terbang ke Miami hanya untuk belanja di akhir pekan. Budaya Amerika meresap dalam baseball menjadi olahraga favorit, bukan sepak bola. Namun, di balik gemerlap itu ada bom waktu. Kekayaan minyak itu tidak menetes ke bawah. Daerah kumuh, Barrios, tumbuh subur di lereng Bukit Caracas, menonton gedung pencakar langit dari kejauhan. Kesenjangan inilah yang diabaikan oleh Washington. Amerika terlalu nyaman dengan elit Venezuela yang korup, asalkan minyak terus mengalir. Mereka tidak menyadari bahwa di barak militer, seorang letnan muda sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah sejarah selamanya. Tahun 1998 adalah titik balik. Hugo Chavez terpilih sebagai presiden. Dia bukan dari kalangan elit. Dia berbicara bahasa rakyat miskin. Awalnya, ILS bersikap hati-hati. Tapi Chavez dengan cepat menunjukkan warnanya. Dia menasionalisasi industri minyak, mengusir perusahaan asing jika mereka tidak mau main dengan aturan baru. Dan yang paling fatal bagi Washington, dia mulai berteman dengan musuh-musuh Amerika, Fidel Castro di Kuba, Saddam Hussein di Irak, dan Gaddafi di Libya. Bagi Gedung Putih, Chavez bukan lagi mitra, tapi ancaman virus komunisme baru. Hubungan benar-benar hancur pada tahun 2002. Seperti yang kita bahas sebelumnya, upaya kudeta singkat terhadap Chavez yang diakui secara implisit oleh AS membuat Chavez paranoid. Dia yakin AS ingin membunuhnya. Sejak saat itu, Venezuela bukan lagi sekadar negara. Ia menjadi benteng anti-Amerika. Chavez menggunakan kekayaan minyaknya untuk membiayai gerakan kiri di seluruh Amerika Latin, menantang hegemoni Asia secara langsung di halaman belakangnya sendiri. Ketika Hugo Chavez meninggal karena kanker pada 2013,
dia mewariskan kekuasaan kepada Nicolas Maduro. Sayangnya, dia juga mewariskan ekonomi yang rapuh. Dan kemudian bencana terjadi. Harga minyak dunia runtuh pada 2014. Model ekonomi Venezuela yang 95% bergantung pada ekspor minyak hancur seketika. Korupsi dan mismanajemen selama bertahun-tahun kini terungkap. Venezuela jatuh ke dalam hiperinflasi terburuk dalam sejarah modern. Kelaparan terjadi. Jutaan rakyat Venezuela melarikan diri ke negara tetangga. Disinilah narasi terbelah dua. Bagi pemerintah Maduro, krisis ini adalah akibat dari perang ekonomi yang dilancarkan AS. Bagi Amerika Serikat, krisis ini adalah bukti kegagalan sosialisme dan alasan moral untuk melakukan intervensi demokrasi. Di bawah pemerintahan Donald Trump hingga penerusnya, strategi AS berubah menjadi tekanan maksimum. Sanksi dijatuhkan bukan hanya pada pejabat, tapi pada perusahaan minyak negara PDVSA. Tujuannya mencekik pendapatan negara agar militer membelot. Puncaknya terjadi pada 2019 ketika AS mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden SA, menciptakan situasi aneh di mana Venezuela punya dua presiden. Tapi strategi itu gagal. Maduro tetap bertahan karena didukung militer serta bantuan dari Rusia dan Cina. Frustrasi karena sanksi tidak bekerja, AS mulai bermain kasar. Dari dakwaan narkoterorisme, operasi militer bayaran yang gagal di Teluk Macuto, hingga penyitaan aset fisik seperti pesawat kepresidenan di tahun 2024. Ini bukan lagi diplomasi, ini adalah perang hibrida. AS mencoba mematahkan kaki Venezuela. Sementara Venezuela bertahan dengan menjual emas dan minyak secara ilegal di pasar gelap global. Jadi, apa yang terjadi antara Amerika dan Venezuela? Ini adalah kisah klasik tentang kutukan sumber daya alam. Minyak yang seharusnya menjadi berkah, berubah menjadi alasan untuk intervensi asing dan korupsi domestik. Amerika Serikat kehilangan pengaruh di wilayah yang dulu mereka anggap milik sendiri. Kebijakan sanksi mereka, alih-alih menjatuhkan Maduro, justru mendorong Venezuela ke pelukan Rusia dan Iran, menciptakan ancaman keamanan yang lebih besar. Sementara itu, rakyat Venezuela terjebak di tengah-tengah. Mereka adalah korban dari pertarungan gajah geopolitik. Di tahun 2026 ini, ketegangan belum mereda. Selama Maduro masih berkuasa dan selama Washington masih melihat Amerika Latin sebagai halaman belakangnya, konflik ini tidak akan berakhir. Kita sedang menyaksikan perang dingin mini yang tak kunjung usai.